Ada satu keluarga lah, punya anak dua laki-laki dan satu anak perempuan. Anak perempuannya itu biasa dalam cerita, cantik jelita. Tapi sampai waktu cerita itu dimulai, dia belum juga dapat jodohnya. Bapak dan kedua orang anak laki-lakinya itu pergi merantau berdagang, berpisah-pisah dagang mereka itu. Si bapak di tengah perdagangannya berjumpa dengan seorang lelaki. Lelaki itu bermaksud melamar anaknya. Lalu kata bapaknya, anak saya ini hanya mau kepada orang yang pintar saja. Lalu kata lelaki yang mau melamar itu, saya ini pintar. Apa kepintaran kamu itu? Kalau saya melihat satu kejadian, saya bisa tahu asal usul kejadian itu. Nah, kalau begitu udah diterimalah, singkatnya cerita diterima. Jadi kamu datanglah nanti pada waktu bulan purnama, bulan depan kamu datang semua ke rumah. Yang kedua, anak laki-lakinya, laki-laki yang kedua menerima pinangan juga, tapi dengan mengajukan syarat bahwa yang mencintai dia itu haruslah seorang yang gagah perkasa. Kemudian singkatnya cerita juga diterima. Dan kemudian yang ketiga, mau menerima dengan syarat dia pinter yang gaib-gaib lah. Dia punya kreatif gitu, dan dia membanggakan dirinya, dia bisa membuat alat-alat yang aneh-aneh gitu. Pokoknya diterima. Dan pada waktu bulan purnama, entah bagaimana tiga-tiganya datang sekaligus, karena waktu itu belum ada handphone, jadi tidak ada koordinasi di antara tiga orang itu. Jadi datang pada waktu bulan purnama, terkejut. Tapi sebelum itu menurut cerita, perempuan itu diculik oleh raksasa, dibawa masuk ke hutan, hilanglah pokoknya, culik. Sambil bingung, ada juga pemecahan tuh buat keluarga, karena sekarang sudah tidak ada. Katanya yang berhak memilikinya adalah yang bisa menemukan itu. Lalu yang pintar berkata, saya tahu ini, yang tahu berbagai kejadian itu. Dia adalah pengamat peristiwa-peristiwa di dunia ini. Kata dia, ini dia diculik raksasa dan disembunyikan di sebuah gua. Aku tahu itu gua, tapi aku tidak ada kendaraan untuk bisa ke sana. Lalu pelamar yang kedua, oh itu tugasku. Lalu dia menciptakan kendaraan yang bisa terbang. Lalu yang ketiga yang gagah berani, biar aku nanti yang melawan raksasa itu. Disingkatnya cerita, berangkatlah ketiganya menemukan gua raksasa itu berdasarkan petunjuk yang punya ilmu. Kemudian sampai ke sana berdasarkan kendaraan yang dibuat oleh orang yang kreatif itu. Tapi kemudian yang berjuang mati-matian adalah yang gagah berani itu. Dalam perkelahian itu akhirnya menang gitu, singkatnya cerita, dan putri itu bisa dibawa. Sekarang keluarga itu bingung kepada siapa putri itu harus diserahkan, karena masing-masing memberikan kontribusinya. Ini cerita ini sebetulnya cerita ini dalam cerita lagi. Sebetulnya ada seorang raja yang mendapat tugas harus memindahkan mayat di satu tempat. Tapi ketika mayat itu dibawa, sudah sampai ke tujuan, loncat lagi tuh mayat, bergantung lagi. Jadi raja balik lagi, ambil lagi, pegang. Lalu mayat itu bicara, raja, kamu tidak akan bisa membawa aku ke tempat pembakaran itu. Makanya ini agama ceritanya Hindu. Kecuali kalau kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Lalu berceritalah itu. Ceritanya itu pertanyaan. Nah akhirnya si jenazah itu berkata kepada raja, hei raja, siapa sebetulnya yang paling berhak menjadi suami perempuan itu? Karena toh semuanya sudah memberikan kontribusinya. Lalu kata raja, yang paling berhak itu adalah orang yang berjuang mati-matian sampai berhasil merebut perempuan itu dari raksasa itu. Apa alasannya? Karena ilmu kreativitas itu tidak membuktikan cinta. Itu hanyalah alat yang membawa kita kepada kecintaan. Cinta itu hanya dibuktikan dengan pengorbanan, kesediaan untuk mati buat orang yang kita cintai. That's great, kata jenazah itu. Lalu loncat lagi, bergantung lagi, disusul lagi oleh raja itu dengan sabar, dibawa lagi. Lalu yang berikutnya juga tentang cinta lagi. Ini karena ini kuliah terakhir, mohon rada santai aja. Yang terakhir itu
Ceritanya ada seorang putri juga dijadikan rebutan oleh 3 orang pemuda. Tapi entah gimana putri itu tiba-tiba meninggal dunia. Dan seperti biasa, orang meninggal dunia dalam agama Hindu dibakar. Ini masih cerita tentang mayat. Yang seorang di antara 3 laki-laki itu, seorang membawa abunya, kemudian melabuhkannya di Sungai Gangga. Yang kedua, pergi merantau, mencari mantra-mantra yang bisa menghidupkan kembali perempuan yang sudah mati itu. Yang ketiga, menunggu aja di situ, di atas tempat pembakaran itu, tidak pernah mau meninggalkan tempat itu. Singkatnya cerita, yang sudah melabuhkan itu kembali lagi ke situ. Yang kedua itu dalam perjalanan dia akhirnya berhasil menemukan satu mantra dari kitab suci. Dia kembali, dia bacakan itu, dan kemudian hiduplah itu. Nah, setelah hidup lagi putri itu, sekarang si jenazah itu, mayat itu tanya sama raja, siapakah yang paling berhak menjadi suaminya? Kalau kamu tidak bisa jawab, aku potong kepalamu. Lalu raja menjawab, yang paling berhak itu adalah dia yang terus-menerus menunggui, yang tidak mau berpisah, walaupun dengan debunya sekalipun. Adapun itu yang melabuhkan abunya, itu lebih pantas menjadi anaknya. Karena dalam agama Hindu itu kewajiban anak ialah melabuhkan debu itu ke Sungai Gangga. Adapun itu yang menghidupkan, itu lebih layak jadi bapaknya. Karena bapaknya lah yang melalui bapaknya kan kehidupan itu baru itu lahir. Jadi yang berhak itu adalah yang terus menerus menungguinya dan tidak mau berpisah dengannya. Itulah katanya tanda cinta yang sejati itu, al-luzum wattabat, terus menerus tinggal di satu tempat dan tidak mau berpisah. Nah, orang yang mencintai Allah sebenarnya bukanlah orang yang paling banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka yang terus menerus hatinya itu beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala.